Sebagai komitmen kita setelah mengikuti workshop tersebut adalah pada hari ini kita mulai melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh program Pintar Bersama Daihatsu dan kita menerapkannya di lingkungan sekolah SMK Negeri 1. Ikrar komitmen bersama. Menerapkan budaya industri baik untuk guru, staf, dan siswa SMK Negeri 1 Pejobo. Yang pertama, berkomitmen menjalankan budaya 5R. Yang kedua, menerapkan budaya safety. Yang ketiga, menerapkan budaya work habit. Yang keempat, menerapkan budaya Kaizen. Pejobo 21 September 2022. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Siap bekerja, berkarya dan berprestasi, berkualitas, berkarakter kuat, siap sedia membangun negeri. SMK bisa hebat, SMK Negeri 1 Kejobo, memberi pendidikan bermutu, hadirkan generasi cemerlang, melangkah terus maju. SMK Negeri 1 Kejobo menerapkan budaya industri, siapkan tenaga profesional, penuh inovasi. Mari satukan rasa bersama, rajut asa menggapai cita, giat belajar dan berusaha, terampil siap bekerja, berkarya dan berprestasi, berkualitas, berkarakter kuat, siap sedia membangun negeri. SMK bisa hebat, SMK Negeri 1 Kejobo, memberi pendidikan bermutu, hadirkan generasi cemerlang, melangkah terus maju. SMK Negeri 1 Kejobo menerapkan budaya industri, siapkan tenaga profesional. Beli tabungan. Oke, Mas Antoni, kira-kira apa komitmennya ini? Komitmen bersama yang guru pendamping. Suruh bagaimana? Ya, guru itu harus bagaimana? Guru harus bagaimana? Ya, saya harus bagaimana? Gitu ya.
sudah ada masih pembimbing. Mungkin tambahannya apa? Jangan bingung, jangan bingung. Apa kira-kira yang ada di hati kamu? Harusnya bapak ibu guru itu kayak gini. Nah, seperti itu. Hah? mengarahkan siswa ke jalan yang benar, sama juga membimbing. Mengarahkan kemana? Arahnya mana ini? Utara, selatan, barat, timur? Oh, timur. Ya, mengarahkan siswa. Yang siswanya sekarang, kamu harus bagaimana ketika PKL? Nah, menaati peraturan bengkel. menaati peraturan bengkel. Bagus, dan tepuk tangan ini, tepuk tangan. Dari Mas Tom. Oh iya, ternyata. Iya, 11 cek aja 2. Nah, ini Mbak Melani mau memberikan apa namanya? Komitmen. Oke. Sebagai seorang guru itu harus bagaimana? Menurut Mbak Melani itu saya itu selalu pembimbing harus bagaimana? Silakan. Banyak ruang komunikasi mengenai PKL yang didapatkan siswa. Banyak komunikasi. Berarti kita harus sering mengotak siswa. Komunikasi dengan siswanya ya. Oh iya. Ada lagi yang untuk guru? Oh sudah. Nah, berarti sekarang untuk siswa. Siswa berarti Mbak Melani itu harus bagaimana ketika PKL? Nah, silakan. Utamakan bertanya jika belum memahami apa yang Utamakan bertanya jika belum tahu ya yang ada di PKL. Oh ya, komunikasi dengan pembimbing di PKL-nya ya. Nah, oke. Sudah apa belum? Sudah, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ibu, di sesi ini di materi diseminasi, mari kita buat kesepakatan bersama ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dari kegiatan materi ini dan apa yang menjadi kesepakatan kita dalam proses untuk saling berdiskusi. Maka dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena dapat janji untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena ingin dapat pujian dari neneknya atau orang-orang yang berunjung. Ya, saya ingin coba kita refleksi lagi ya tadi apa yang disampaikan. Ini dari kepala suku kita ya, Pak Joni, Pak Joni yang sudah sangat lama sekali di dunia pendidikan. Dan lumutan. Ini Pak Jon, coba Pak Jon menyampaikan. Apa yang kita sampaikan? Ya, terkait tadi video saja, video tadi menceritakan tentang apa? Baik, kesimpulan dari video tadi ya memang Tadi kita akan berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu lahir dari disiplin positif, Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk memunculkan disiplin positif itu bagaimana langkahnya? Ya, kita nanti akan melihat apa itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Kemudian nanti dihubungkan dengan disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi, Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, nah apa ini?
kemarin juga saya baru tahu bahasa-bahasa seperti ini ya setelah mempelajari modul ini ya. Yang saya tahu ya motivasi, hukuman, penghargaan, ada restitusi apa ya. Kemudian ada restitusi segitiga restitusi ya. Kemudian bagaimana ada 5 posisi kontrol, kita sebagai guru juga harus bisa mengontrol anak biar mendapatkan disiplin positif tadi. Kemudian dalam menumbuhkan keyakinan disiplin positif kita harus membuat keyakinan kelas, termasuk keyakinan dalam pembelajaran. Jadi diharapkan di sini setiap kali kita pertemuan atau mungkin di awal pertemuan, Bapak Ibu membuat suatu kesepakatan bersama dengan siswa, biar siswa itu paham. Jadi aturan yang ditempel di dinding itu bukan hanya sebatas kebijakan sekolah, tapi aturan itu muncul dan tumbuh itu karena kesadaran, karena mereka mengungkapkan, Pak saya ingin kita jam 7 harus sudah di sekolah, oke ditulis. Pak saya ingin ketika pembelajaran kita itu harus fokus, tidak boleh bermain, oke kita tulis. Nah itu harus kita buat seperti non sewu yang tadi kita coba sepakati, itu adalah salah satu langkah-langkah untuk membentuk disiplin positif. Kita ini sepakat, yang pertama waktunya 30 menit, yang kedua fokus, yang ketiga kolaboratif. Nah itu harus kita sepakati, kita harus laksanakan, dan itu kesepakatan bersama, bukan dari saya sebagai pemateri atau Pak Arif seperti itu. Nah coba kita terapkan di kelas-kelas kita. Saya yakin ketika kita menerapkan itu ada satu motivasi pada diri anak. Saya coba sudah menerapkan ke anak 12 TKR, terutama saat mapel PMKR ya. Di awal pembelajaran saya komunikasi dengan anak. Setiap kelas mereka keinginannya beda-beda. Nah itu kita melihat kebutuhan mereka. Nah itu. Jadi kalau di mapel saya kita sepakati bahwa setiap kali jam mata pelajaran produktif ya kita langsung ke bengkel, karena sudah kelas 12 harus banyak mendapatkan materi. Mereka sepakat. Berarti ketika sudah jamnya ya harus ke bengkel. Nah seperti itu. Kemudian sebelum pembelajaran kita sepakati biar memiliki budaya industri dengan pemanasan dulu dengan lari. Nah, ketika itu sudah menjadi kesepakatan, tidak perlu, ya memang ada beberapa yang perlu diarahkan, tapi ada kelas yang contoh 12 TKR 1 itu sudah tidak perlu saya arahkan ketika jam pagi hari, mereka otomatis langsung pemanasan diri lari dengan sendirinya. Nah, itulah yang harus ditanamkan, kita menumbuhkan intrinsik motivasi atau motivasi dari diri mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh ya, Bapak Ibu bisa mencoba ini ya kapanpun ya dengan anak-anak. Jadi membuat kesepakatan bersama. Jadi nanti tergantung situasi, kondisi dan juga mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Yang penting di sini adalah satu kesepakatan agar anak itu proses dalam pembelajaran itu bisa mengikuti dengan baik. Tidak perlu kita tegur, mereka sudah dengan sendirinya melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan. Nah, contoh tugas guru itu apa, tugas murid itu seperti apa, tugas yang bukan menjadi tugas guru itu apa saja, tugas yang bukan menjadi murid ya maaf itu yang sebelah kanan itu murid apa saja. Dan sebenarnya contoh ini bisa kita terapkan di lingkungan keluarga kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan istri misalnya, tugas suami apa, tugas istri apa, kita buat kesepakatan ya, dengan anak juga bisa. Coba, itu suatu hal yang baru tapi asik, betul. Saya coba